Di tengah merosotnya citra pemerintahan Prabowo Gibran, Anies Baswedan muncul dengan membuat kejutan dengan menjadi figur utama dalam deklarasi Partai Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat seperti ingin menegaskan ajakan kepada pendukung Anies yang pernah kecewa dengan PKS yang meninggalkan Anies di Pilgub Jakarta 2024 lalu. Anies memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan pada kontestasi Pilpres 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suwandi Hasan dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, di tengah merosotnya citra pemerintahan Prabowo Gibran, Anies Baswedan muncul dengan membuat kejutan dengan menjadi figur utama dalam deklarasi Partai Gerakan Rakyat. Mengusung oranye sebagai warna partainya, Gerakan Rakyat seolah ingin menarik para pemilih Partai Keadilan Sejahtera yang pernah kecewa dengan keputusan partai itu meninggalkan Anies di Pilgub Jakarta 2024 lalu. Dengan elektabilitasnya yang tinggi, Anies memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang di 2029. Namun, bagaimana dengan isu pemilu curang yang sudah berhembus sejak 2004 lalu? Apakah Anies masih mempunyai peluang? Sobat The Press, layaknya seorang aktor kawakan, Anies Baswedan tak pernah kehabisan lakon dan peran. Meski tak memiliki posisi politik di pemerintahan, namun nama Anies selalu muncul dalam platform media sosial dan situs pemberitaan. Dia bisa menjadi guru dan mentor bagi anak-anak muda yang memiliki mimpi dan harapan. Di lain waktu, dia juga menjadi senior bagi para aktivis yang memiliki idealisme dan cita-cita untuk memperbaiki masa depan. Di beberapa momen, Anies berperan sebagai seorang cendekiawan yang memberi kuliah umum di atas mimbar akademik yang berbicara tentang beragam topik. Di momen lain, Anies terlihat sedang memberi ceramah di mimbar-mimbar masjid, layaknya seorang pendakwah dan rohaniawan. Singkat kata, Anies Baswedan masih beredar dan eksis di tengah banyaknya upaya untuk membuat namanya hilang dan tenggelam. Beragam peran dan lakon yang dimainkan Anies ini membuatnya masih terjaga dalam memori publik yang dibuktikan dengan elektabilitasnya yang tetap moncer di antara nama-nama populer yang berpotensi menjadi pemimpin di 2029. Hasil survei terbaru Median yang dirilis Selasa 20 Januari 2026 mencatat elektabilitas Anies berada di angka 19,9%. Anies mengungguli Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berada pada 17,4%. Perolehan Anies itu jauh meninggalkan nama-nama populer pelanjut politik dinasti seperti Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh 2,9% dan Gibran Rakebuming Raka yang hanya mendapat skor 2,4%. Dalam survei itu, Anies hanya dikalahkan oleh Prabowo Subianto yang memperoleh dukungan 27,8%. Hasil survei menunjukkan Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas dalam daftar elektabilitas sementara Capres. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan, jika pemilu presiden diadakan saat ini, siapa tokoh yang akan Anda pilih menjadi calon presiden Republik Indonesia? Prabowo memperoleh sebesar 27,8%, kata Direktur Eksekutif Median Riko Marbun saat merilis temuan surveinya itu. Riko mengungkapkan, meski berada di posisi teratas, namun elektabilitas Prabowo mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan posisi di bulan Oktober 2025 lalu, yang memperoleh dukungan 48,5%. Terjadi penurunan sebesar 27,8%. Sementara posisi Anies justru naik sebesar 5,7% dari posisinya 14,2% di Oktober 2025 lalu. Penyebab penurunan dukungan kepada Prabowo akibat dari pengaruh pemerintah di dalam menangani bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu. Dalam hal ini, porsi ketidakpuasannya besar, yakni mencapai 59%. Ujar Riko Marbun menjelaskan faktor turunnya pamor Prabowo Subianto. Sobat The Press, di tengah merosotnya citra pemerintahan Prabowo itu, Anies justru menjadikannya sebagai momen untuk menunjukkan persiapannya menghadapi pertarungan di 2029 mendatang. Persiapannya ditunjukkan dengan deklarasi berdirinya Partai Gerakan Rakyat di Hostel Arya Duta Jakarta, Minggu 18 Januari 2026. Pendirian partai ini merupakan langkah lanjutan dari organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat yang berdiri pada 27 Februari 2025. Partai ini menjadikan Anies sebagai figur utama untuk menjadi magnet sekaligus penghimpun pendukung Anies dari berbagai kalangan. Satu, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur. Dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan, ujar Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid dalam live YouTube Gerakan Rakyat Minggu 18 Januari 2026. Membranding partai dengan warna oranye atau warna yang sama dengan Partai Keadilan Sejahtera, Gerakan Rakyat seperti ingin menegaskan ajakan kepada pendukung Anies yang pernah kecewa dengan PKS yang meninggalkan Anies di Pilgub Jakarta 2024 lalu. Juru bicara yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng menegaskan, warna partainya itu tak terlepas dari tagline partainya,
Indonesia Menyala yang terinspirasi dari tagline Gerakan Indonesia Gelap yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kalau mahasiswa aksi dengan tagar Indonesia Gelap, maka gerakan rakyat menggelorakan Indonesia Menyala untuk menerangi kegelapan itu. Ujar Yusuf seperti yang dikutip dari detik.com, Kamis 27 Februari 2025 lalu. Sobat The Press, dari peta politik di atas kertas saat ini, Anies memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan pada kontestasi Pilpres 2029. Paling tidak Anies sudah memiliki dua modal utama untuk masuk ke dalam arena dan memenangkan pertarungan. Pertama, elektabilitas yang tinggi. Hanya dengan menjaga elektabilitasnya saat ini, sudah lebih dari cukup bagi Anies untuk menjadi figur utama di Pilpres 2029. Tahun 2029 adalah masa generasi Anies untuk bersinar terang dan masa senja menjelang terbenam untuk figur angkatan Prabowo Subianto dan kawan-kawan. Apalagi sejauh ini belum ada nama lain di angkatannya yang bisa menyaingi elektabilitas Anies Baswedan, termasuk mereka yang sedang memiliki posisi di pemerintahan seperti AHY, Puan, dan Gibran. Kedua, electoral threshold 0%. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 62 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024 telah menghapus syarat atau ambang batas presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional partai politik mengusung presiden dan wakil presiden 2029. Putusan ini telah memberi hak kepada partai peserta pemilu 2029 yang lolos verifikasi untuk mengusulkan pasangan calon sendiri. Dengan elektabilitas yang menjulang, Anies akan menjadi magnet sekaligus peluang bagi partai kecil bersaing dengan partai besar untuk berhadapan di 2029. Namun demikian, peta di atas kertas seringkali berbeda jauh dengan kondisi di atas lapangan. Sebab politik adalah permainan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa berubah cepat dan berputar haluan dalam waktu singkat. Aturan main bisa dirubah dalam putusan rapat di gedung wakil rakyat. Pengalaman selama ini menunjukkan bila aturan main ditentukan oleh pihak-pihak yang kuat yang memang didesain untuk mengurangi kompetitor agar bisa menang dengan sumber daya yang juga bisa dihemat. Apalagi perjalanan kompetisi pemilu Indonesia dalam 2 dekade terakhir selalu menyisakan isu tentang kecurangan dan permainan yang tidak adil. Sehingga pemenang bukanlah mereka yang memiliki paling besar dukungan rakyat, tetapi siapa yang menguasai birokrasi yang bisa mengerahkan aparat. Kondisi ini akan mempersulit figur dari luar kekuasaan seperti Anies Baswedan yang akan sangat bisa menapikan semua modalnya untuk memenangkan permainan yang jujur dan berkeadilan. Walaupun begitu, seperti dalam ungkapan, manusia diberi hak untuk merencanakan dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menentukan. Artinya, semua hal bisa saja terjadi karena di sana banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.